Bunda Anis. Kita masuk ke tahap mentoringnya ya Bun. Apa yang ingin Bunda capai atau apa yang ingin Bunda targetkan dalam waktu dekat dalam pembelajaran? Iya, bebas. Bebas. Apa yang ingin Bunda tahu lebih tahu lagi dalam Oke. Kalau dalam waktu depan mungkin rencananya ya saya ingin menggali lagi dari materi-materi yang udah lama. Maksudnya materi-materi yang sudah disampaikan, maksudnya mungkin mau tak lihat lagi, mau tak pahamin lagi. Terus mau coba istilahnya tak sesuaikan dengan kondisinya yang ada kayak gitu. Berarti apa-apa yang sekiranya bisa diterapkan ya dicoba untuk diterapkan kayak gitu sih ke depannya. Itu mungkin secara tindak lanjut ya Bun ya. Kalau begitu apakah jenengan selama 3 kali kunjungan ini ada hal-hal yang masih ingin jenengan tahu terkait dengan kelas dasar ini, atau mungkin pelaksanaannya, pengimplementasiannya, apa yang Bunda kayaknya aku tuh masih bingung nih gitu. Ada nggak sih Bun yang masih bingung di pikiran jenengan? Kalau ini mungkin masih punya itu ya masalah penilaian. Masalah penilaian untuk yang istilahnya itu tadi penilaian yang tadi disebutkan, itu penilaian biar enggak kita fokus ke nilai atau hasil akhir anak, tapi bagaimana penilaian dalam proses pembelajaran anaknya seperti itu. Betul, berarti kita hari ini bicara tentang penilaian ya. Fokus kita ke penilaian yang sudah Bunda lakukan selama ini di lembaga terkait dengan proses penilaian apa saja Bun? Kalau selama ini kita sudah melakukan proses penilaiannya dengan indikator-indikator penilaian yang sudah ada. Indikator penilaiannya kan dilihat dari indikator perkembangan usia 3-40 tahun. Itu ya di STPA. Di STPA. Terus kan di situ ada kata kuncinya. Terus nanti kita berarti mengisinya setiap lembar itu sekiranya pada saat pembelajaran hari itu ada kata kunci atau ada indikator yang dilakukan atau keluar atau enggak. Kalau ada berarti nanti kita tuliskan. Nah tapi untuk penilaian itu berarti masih pakai dengan angka gitu. Maksudnya pun maksudnya enggak, penilaiannya enggak angka. Jadi penilaiannya nanti kayak apa ya, mulai berkembang, belum berkembang gitu. Masih pakai yang format lama ya. Oke, selama ini seperti itu Bun? Iya, selama ini seperti itu. Terus bisa diceritakan Bun saat proses penilaian yang masih dalam format lama itu bagaimana Bunda menilai? Oke, berarti kalau misalkan menilai dalam 1 hari sudah selesai pembelajaran. Satu hari itu ya? 1 hari itu sudah selesai pembelajaran, berarti nanti selesai sekolah kita mengingat kembali nih kira-kira kira-kira setiap anak ini tadi apa ya, dalam proses pembelajarannya ada yang sekiranya sesuai enggak atau sama enggak sama si indikator-indikator yang ada ini. Kalau misalkan ada, berarti kita istilah kayak memetani indikatornya. Iya. Berarti apakah itu indikatornya tidak tercantum di rencana pembelajaran? Sebenarnya tercantum, cuma kan terkadang ada indikator-indikator yang tidak tercapai. Ya maksudnya ada beberapa indikator yang istilahnya pada saat hari itu tuh ternyata anak tidak melakukan hal yang sama, tidak memunculkan indikatornya, tetapi memunculkan indikator yang lain seperti itu. Gitu. Berarti memunculkan indikator yang lain tanpa diduga, tanpa disangka, tidak mesti keluar dari rencana yang sudah setelah tadi Bunda sampaikan prosesnya. Pokok setelah selesai pembelajaran, jenengan mengingat-ingat kembali tadi anak sudah memunculkan indikator apa, istilahnya metani lagi mana-mana yang sekiranya tadi keluar dengan kategori BB, MB, BSR, PSB. Iya. Oke. Hanya itu Bun? Iya, masih hanya itu sih Bun. Sejauh ini hanya itu. Baik. Oke. Lalu
seperti itu ya Bun ya. Misalkan ada proses itu rapot ya, pembagian rapot kepada wali murid, kira-kira apa yang akan disampaikan Bun? Oh, kalau misalkan pembagian rapot berarti kita gimana ya? Kan berarti dari hasil penilaian ini nanti ditulis di rapotnya, tapi nanti biasanya kita pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Menyampaikannya berarti menyampaikannya berarti misalkan ada bentuk ininya hard copy-nya, tapi nanti kita juga disampaikan bahwa ini anak ini dalam usianya dia udah mau ini, udah mau ini, udah mau ini, udah mau ini, kayak gitu sih, disampaikan seperti itu. Kalaupun nggak pada saat rapat, kadang kita misalkan orang tuanya ada ikut, berarti nanti kita kayak tanya jawab ke orang tuanya gitu sih. Misalkan di rumah biasanya ngapain Bu, kayak gitu. Oh, dia udah bisa ini Mbak, di rumah udah mau ini. Kalau ditanyain kayak tadi di sekolah ngapain, udah bisa jawab dan sebagainya, udah bisa menceritakan tadi di sekolah ngapain aja, kayak gitu. Kayak tadi berarti untuk rapotnya juga nanti disampaikan lagi seperti waktu penilaian itu yang sudah mampu dilakukan anak apa saja. Baik, kalau memang proses penilaiannya memang masih pakai format lama seperti itu, saya akan coba tanyakan setelah jenengan mengikuti diklat dasar toladan ini. Kemarin dari materi Bunda Elisa ya Bu, apa yang sudah jenengan dapatkan? Terkait dengan proses penilaian. Kalau yang kemarin dapatkan itu terbuka kembali ya pikirannya untuk penilaian itu, bahwasanya bukan hanya lagi maksudnya kalau penilaian sekarang bukan hanya lagi melihat dari skala nilai, tapi bagaimana saat proses pembelajaran, bagaimana saat anak benar-benar belajar dan bermain di sekolah bersama teman-temannya. Terus sekiranya guru memberikan stimulasi untuk anak, tetapi meskipun pada saat belajar anak mungkin tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan di RPPH, tapi itu tidak masalah kayak gitu, karena itu juga merupakan proses anak belajar kayak gitu. Meskipun kadang anak juga nggak pakai media yang disediakan oleh guru pun sebenarnya tidak masalah. Terus kalaupun juga anak tidak, misalkan kita udah menyediakan kegiatan apa dan anak nggak mau, tetapi anak malah melakukan kegiatan yang lain pun itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang meskipun pada saat pembelajaran ada tujuan yang harus dicapai, sebisa mungkin harus dicapai, tetapi ketika ada tujuan-tujuan itu yang nggak bisa dicapai pun tidak masalah seperti itu. Tetapi nanti kita menilainya dari proses belajar anak, sekiranya dalam hari itu anak belajar apa sih kayak gitu. Mungkin itu yang kita catat kayak gitu ya, yang kita catat, yang kita nilai meskipun tidak sesuai dengan tujuan di RPPH-nya. Misalkan anak berkegiatan tidak sesuai direncanakan, tidak sesuai yang direncanakan pun tidak apa-apa. Yang penting yang kita nilai tujuannya. Itu yang kemarin yang dapatkan dari para sumber Bunda Elisa. Iya. Lalu untuk apalagi nih Bun yang jenengan kemarin sudah tangkap, sudah dapatkan materi dari Bunda Elisa terkait dengan bagaimana cara kita menilai saat proses saat proses anak bermain sambil belajar. Instrumen apa sih yang kita butuhkan? Instrumen untuk menilai. Alat-alatnya. Berarti mungkin alat-alatnya untuk menilai kayak mungkin direkam di video itu sebagai bukti. Barangkali mungkin nanti orang tuanya menanyakan kegiatannya anak saya hari ini apa aja. Kalaupun enggak, itu berarti mungkin untuk untuk kita dalam menulis catatan atau si penilaiannya itu agar terlihat lebih otentik. Karena kan kalau misalkan udah difoto, udah di video, nanti pas kita nulis kan kita bisa melihat lagi gitu loh, kita bisa melihat lagi apa yang betul-betul dilakukan, celotehnya anak apa, anak melakukan apa, atau mungkin ada interaksi apa antara anak dan guru atau sesama anak saat bermain, kayak gitu sih.
Iya. Iya, Itu karena berarti direkam tadi ya Bun ya. direkam. Terus bisa juga itu menjadi dasar nanti pembuatan catatan Betul, anekdot. catatan anekdot. Berarti kalau sudah direkam nih Bun, sudah direkam, udah divideokan, udah difoto, terus setelahnya udah dibuat catatan anekdot. Kemarin dari narasumber Bunda Elisa, proses selanjutnya bagaimana itu Bun? Proses selanjutnya setelah pencatatan berarti nanti Itu kan berarti data-data iya, terkumpul. data terkumpul. Berarti nanti mungkin dikumpulkan dan diberitahukan kepada orang tua. Dianalisis Dianalisis dulu. Dianalisis Nanti disesuaikan disesuaikan dengan STTPA, disesuaikan dengan indikator-indikator Iya. pembelajarannya yang berdasarkan STTPA. Berarti dari hasil itu, dari catatan itu kita bisa tahu nih sejauh mana anak ini sudah tercapai perkembangannya kayak gitu. Apakah anak ini dari fisik motoriknya mungkin, dari segi bahasanya, dari segi kognitifnya, mungkin seperti itu. Itu yang jenengan kemarin dapatkan materi dari Bunda Elisa. Iya. Lah, kita kembali lagi ke yang kenyataan yang jenengan lakukan di lembaga. Betul. Kenyataan yang jenengan lakukan di lembaga kan tadi jenengan sampaikan masih menggunakan format lama yang MPB, BSH itu ya punya. Apakah tadi jenengan sampaikan ya biar otentik gitu kan? Kata-kata otentik ya. Iya. Apakah kalau pakai yang format lama kemudian itu kan anak sudah selesai nanti diingat-ingat lagi, itu apakah otentik Pun? Otentik menurut saya sih kurang ya. Faktual, nyata. Masih kurang lah. Masih kurangnya kenapa Pun? Masih kurangnya kadang kayak misalkan pada saat itu kalau ada satu indikator yang keluar saat anak belajar atau baru bermain gitu. Misalkan kita mau ngasih dia belum berkembang, tetapi kadang hari besoknya dia indikator yang sama muncul lagi, tapi perkembangannya udah lebih baik dari misalkan hari sebelumnya kayak gitu. Berarti nanti ngasih nilainya tuh sebelumnya akhirnya bingung kan, Subjektif. Nah, akhirnya subjektif berdasarkan kita yang melihatnya gitu. Karena kan kadang dalam satu hari pun anak kan kadang mau secara nggak langsung anak itu kayak dia bersikap atau berperilaku pada indikator yang sama, tapi kalau mau dinilai ini kok nggak sesuai, tapi kok mau dinilai ini kok sesuai kayak gitu. Jadi situ sih bingungnya di situ. Jenengan sebagai yang mau menilai, yang mau menilai bingung, mau tak kasih misalkan MB mulai tapi berkembang, ternyata dia itu pernah sebenarnya sebenarnya tuh kayaknya dia itu bisa mengikuti arahan, bisa jadi mengikuti berkembang arahan, berkembang sesuai harapan, tapi kok kenyataannya gini. Nah itu berarti karena tidak faktualnya tadi ya, tidak otentiknya data. Nah, berarti kalau memang datanya tidak otentik, datanya tidak faktual, itu membuat jenengan yang sebagai yang menilai jadi susah nih, agak bingung bimbang betul. Mau menilai kayak gimana kalau MB tapi kok kayaknya ini BSH. Sebenarnya udah bisa, sebenarnya BSH. Mau tak kasih BSH tapi hari itu tuh anak kayaknya nggak muncul, gitu kan. Karena kadang beberapa orang tua pun kalau misalkan pas nemenin anak tuh kayak kok sih pas neng ini kok ogah, tapi kok neng omah iso, tapi kok neng omah kadang gelem kok ngono. Kadang kan ada beberapa yang kayak gitu kan, seperti itu. Iya, misalnya sebenarnya tuh anak tuh bisa loh, pas ditanya di rumah kok mau nyanyi nih sekolah apa? Iya dia bisa nyanyi, tapi pas di sini malu, malu kayak gitu. Iya betul, malu kayak gitu. Soalnya banyak sih yang pas di luar pas ditanyain juga jawab rame apa dan sebagainya, dia berceloteh lah dengan apapunnya dia mau itu. Dia sebenarnya udah bisa, cuma kadang pas di sekolah mungkin apa karena nggak mau, apa karena mungkin malu, iya kita kan nggak tahu gitu sih. Oke, berarti untuk lebih meyakinkan ke orang tua yang kadang kan mungkin ya sebenarnya menyampaikan sih apa yang ada di rumah itu, kenyataannya bisa. Kalau di sekolah kok nyatanya memang di sekolah dia nggak muncul, muncul kan.
Hari kita menyampaikan apa yang kita lihat, iya, apa yang kita dengar gitu, kok nggak muncul, tapi di rumah ternyata bisa. ternyata Mungkin bisa. ya untuk mengantisipasi mungkin komentar-komentar orang tua yang seperti itu, apa nih pun yang akan dilakukan pun? Kalau mungkin itu sih apa ya, dengan selalu tanya jawab, dikomunikasikan ke orang tuanya. Berarti misalkan kok kan misalkan orang tua, kadang kan ada orang tua yang setiap pulang sekolah mesti tanya, hari ini buat apa, kayak gitu, buat ini kayak gitu kan, misalkan anaknya jawab ini. Terus besoknya itu kalau pas ngantar tuh kadang nanya juga sama gurunya gitu, kemarin buat apa sih dia, buat ini kok, tapi kok ini nggak mau ya, gini kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa, tapi kadang juga di rumah nih disuruh hal yang sama ataupun hal yang mirip-mirip udah mau kok, kayak gitu. Nah, karena kadang ada beberapa anak yang misalkan kayak apa gitu ya, ataupun pas pakai majalah gitu mau warna ini, mau dia nggak mau di rumah aja gitu. Kadang mau pas di rumah nyamannya di rumah. Kadang ada anak yang kalau udah masuk sekolah itu dia pengen main sama teman-temannya kayak gitu, tapi nanti misalkan kadang bawa pulang majalahnya, dibawa pulang pun dia sebenarnya di rumah mau ngerjain dan bisa kayak gitu, bisa sama orang lain. Cuma mungkin pas di sini pinginnya main sama teman-temannya, ada yang kayak gitu. Terus ada yang apa ya, anaknya sebenarnya bisa, cuma kadang mungkin anaknya nggak mood atau gimana kayak gitu sih. Berarti sering mengkomunikasikan aja ke orang tuanya, jadi tidak biar betul, biar nggak miskomunikasi dan biar orang tuanya itu juga sama-sama memahami si kondisi anaknya sih kayak gitu. Kita kembali ke proses penilaian pembelajaran yang tadi jenengan kan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jenengan kan masih pakai itu tadi, sampaikan format lama, masih bingung kalau nanti mau tak kasih MB, tapi kok kayaknya aku tuh yakinnya ini tuh bisa, harusnya itu BSH loh. Nah itu kan menjadi kesulitan bagi si penilai karena ketidakautentikan, faktualnya data. Apa yang akan jenengan lakukan ya, tadi kan jenengan sudah sampaikan bahwa memang masih menggunakan format lama, seperti itulah. Sedangkan jenengan sudah mendapatkan materi dari Bunda Elisa, penilaian itu ya seperti itu yang tadi jenengan sampaikan. Menurut jenengan apa sih keuntungannya yang disampaikan, misalkan menggunakan tahapan-tahapan yang disampaikan narasumber dibandingkan, dan apa sih keuntungannya saat jenengan melakukan penilaian yang dengan format lama yang seperti biasanya jenengan lakukan di belajar dari dua gitu. Oke, keuntungannya kalau yang format lama mungkin meskipun subjektif lebih cepat, simpel ya, lebih simpel, jujur lebih simpel, karena habis pulang sekolah ya udah tinggal ditulis PM, MM, itu biasa ini dan sebagainya. Nah, keuntungannya sih itu lebih cepat, lebih simpel. Cuma memang sulitnya nanti pas apa ya istilahnya, menyampaikan mungkin ya, menyampaikan ke orang tua. Kalau enggak pun kadang kitanya ada rasa kayak enggak, ini anak udah ini kok, masa kita nilainya enggak pas sama kemampuannya dia. Karena kan kita rasa salahnya kan kayak gitu ya, wah itu anak orang kan, anaknya udah pintar kok kayak gitu. Mungkin jadi lebih subjektif itu iya, nggak enaknya lebih subjektif karena lebih kebawa subjektif. perasaan nggak enak, karena ada perasaan nggak enak, perasaan tidak enak. Iya, padahal kan kita tahu nih kalau anak kan berkembangnya beda-beda kan, sesuai minatnya dia masing-masing. Nah itu kalau keuntungannya, kalau yang disampaikan Bunda Elis, kalau yang tadi yang itu kan tadi yang kan simple, enaknya simple, lebih cepat. Nah kalau yang disampaikan narasumber, mungkin lebih apa ya namanya, lebih banyak poin-poinnya mungkin ya, maksudnya lebih banyak, agak lebih ribet, jelimet, karena kan benar-benar harus mengumpulkan data, harus mengumpulkan datanya ya dari dokumentasinya, ya, catatan anekdot, baru bisa ditulis ya dari kita mengamati langsung, jadi data lebih banyak, tetapi memang hasilnya lebih spesifik dan lebih objektif. Jadinya memang sesuai dengan apa yang perkembangan anaknya kayak gitu ya, memang seperti itu kayak gitu. Karena ini buktinya, ini ada contoh-contohnya anak seperti ini pada hari ini, misalkan mungkin
beberapa aspeknya nggak berkembang sepenuhnya, tapi mungkin pada hari lain ada aspek-aspek lain yang muncul juga yang malah perkembangannya bagus kayak gitu sih. Oke, berarti itu keuntungannya, Keuntungannya, ya. Kalau pakai yang format biasa yang seperti Jenengan lakukan di lembaga itu lebih simpel sih, tapi data kurang, Betul. datanya kurang banyak. Jadi kita kalau memberikan kadang sok nggak enak Iya, hati, betul. jadi subjektif Subjektif, juga, malah nggak enak sendiri. malah nggak enak sendiri. Oh, misalkan anak belum berkembang, ya wis tak anggapnya itu sudah berkembang. Iya, Gitu. Kemudian kalau yang disampaikan narasumber itu keuntungannya ya sebenarnya sih data itu banyak, data yang didapat itu banyak, tapi ribetnya itu loh, Iya, ribetnya itu prosesnya itu kan proses lebih lama untuk kan. mengumpulkan datanya itu ribet. Tapi ya datanya itu ya objektif, Iya, penilaiannya betul. otentik apa adanya. Apa adanya, Nah, itu keuntungannya. Terus kalau kekurangannya Kalau dari dua itu, Kalau kekurangannya yang pertama mungkin itu ya akhirnya menjadikan kita lebih subjektif. iya Kayak menjadi gitu. lebih subjektif. Jadi kalau lebih subjektif yang itu bikin gak enak. Kalau misalkan dari yang baru, kekurangannya apa ya? Mungkin perlu menghabiskan banyak waktu sih. Karena kan karena dia nggak simpel, otomatis kan menghabiskan lebih banyak waktu, Kerjaan kita. lebih menghabiskan banyak waktu kerjaan. Cuma memang pada akhirnya ketika kita benar-benar mau menilai dari proses bagaimana anak, ya mau nggak mau harus pakai yang terbaru, yang lebih otentik yang ya. iya betul. Jadi kalau kekurangannya ya itu tadi yang udah disampaikan. Kalau pakai yang lama ya datanya kurang, jadi subjektif. Terus kita jadi nggak enak hati kalau mau ngasih nilai yang kurang ke anak. Iya. Gitu, anak tidak mampu ya kayaknya nggak enak hati deh gitu. Terus kalau pakai yang dari narasumber yang terbaru yang kemarin disampaikan narasumber itu, kekurangannya ya pasti banyak menyita waktu kita sebagai yang mau menilai gitu. Kita dituntut untuk ya mengumpulkan data, kan berarti kerjaan kita harus lebih banyak lebih lagi, lama. lama lagi gitu ya Bun. Oke Bunda, kalau begitu tadi dari yang Jenengan sudah sampaikan, kira-kira apa yang menjadi langkah awal Jenengan yang akan menjadi langkah awal Jenengan terkait dengan proses penilaian anak-anak? Langkah awal berarti mungkin mencari apa ya? Mencari konsep apa sih namanya? Ini tuh kayak konsep penilaian yang yang baru, lebih memahami lagi sih. Oke, berarti mau belajar lagi. Iya, ya? mau belajar lagi ini konsep penilaian yang baru itu kayak gimana sih, kayak gitu kan. Habis itu dipahamin, terus nanti disesuaikan kira-kira kalau misalkan diterapkan di lembaga berarti nanti prosesnya harus seperti apa ya, kayak gitu. Kalau itu mungkin masih dalam bentuk rencana. Kemudian rencananya masih kayaknya kalau memahami lagi ya berjalannya waktu ya Bu. Mungkin lebih spesifik lagi tindakannya Bu. Oke, lebih spesifik lagi dalam tindakan akan lebih sering mengabadikan proses belajar anak. Lebih sering mengabadikan. Mungkin foto ya Bu. Kalau video karena ini kan prosesnya baru lagi. Takutnya nanti jenengannya jadi pelan-pelan aja dulu biar jalannya enak. Oke, akan lebih sering foto mendokumentasikan kegiatan anak. Oke, apalagi Bun barangkali? Terus misalnya itu dalam mengamati anak sih Bu, mengamati anak benar-benar kayak berarti mungkin nanti mengamati anaknya lebih dalam lagi dan mungkin bergantian kali ya. Iya, misalkan dalam hari ini kalau Jenengan dengarkan paparan dari narasumber bagaimana itu? Apakah satu hari itu semua anak? Harus. Berarti satu hari kita bisa ambil 1 atau 2 anak. Mengamatinya mungkin 1-2 anak. Mengamati ada jadwalnya ya. Iya, ada jadwalnya tersendiri. Oke, mungkin satu hari 2 anak. 2 anak, iya. Biar nggak berat banget. Itu tadi rencana tindakan ya. Kalau mungkin yang tadi awalnya kan Jenengan mau belajar lagi tentang mendalami lagi tentang proses tahapan proses penilaian yang sesuai dari materi yang disampaikan narasumber, kan proses penilaian yang sesuai yang kemarin disampaikan narasumber itu mungkin lebih otentik ya. Betul.
Kemudian yang tindak lanjutnya mungkin rencananya jenengan akan lebih sering mendokumentasikan kegiatan anak. Betul. Itu menjadi bukti data nanti yang bisa dianalisis, kemudian bisa juga dimasukkan ke penilaian. Kemudian mengamati anaknya juga, mungkin dalam satu hari 2 anak yang dinilai, kayaknya anak ini nih yang mau saya nilai hari ini. Berarti otomatis kan kita istilahnya lebih mendekatnya ke si anak itu ya. Jadi fokus ke anak itu 2, nanti besok lagi lagi siapa lagi. Oke, mungkin dalam rencana tindak lanjut itu pun adakah hambatan dalam melaksanakannya? Apakah nanti akan ada hambatan? Pasti sih ada. Pasti, apapun kira-kira. Kan tadi jenengan mau mendokumentasikan, berusaha mendokumentasikan setiap kegiatan anak. Hambatannya kira-kira itu sih, kalau kita pada saat proses belajar main HP, mungkin anak akan fokusnya ke HP-nya. Mesti dia akan otomatis dia ngapain? Ini foto, lagi misalnya lagi foto. Ini fotonya siapa? Bunda lagi foto ini. Aku pingin Bunda. Kalau enggak pasti dari satu anak itu pasti akan mengajak anak lain secara tidak langsung. Anak lain secara nggak langsung pasti akan merubungi juga. Itu tadi hambatan ya Bun ya. Hambatannya mungkin saatnya dengan mendokumentasikan kegiatan anak, anak malah fokus ke HP-nya gitu kan. Karena kepo nih, Bunda itu lagi ngapain sih, kok mainan HP sih? Bunda kok mainan HP sih? Aku kan lagi main, kok nggak ditemenin. Nah itu, karena kadang kan ada beberapa anak yang kayak tadi tuh, misalkan kita kesini, aku tuh tadi, iya maaf lagi ngambil. Iya itu tadi ya Bun ya. Kayaknya posesif banget ya. Dia tadi aja bis itu kan marah. Kapal kamu mana? Mungkin lebih diberikan pengertian kayaknya ya. Maksudnya di sini Bun ya, itu juga menemani teman-teman yang lain. Bukan cuma kamu ya. Jadi pergantian ya Bundanya ini untuk menemani semua teman. Kadang baru kita mau menjelaskan, yang satu udah. Tadi kan itu hambatannya, jangan mengalami kesulitan saat mendokumentasikan. Anak fokus ke HP-ku, tanya-tanya lah, serius lah, malah nggak jadi main, malah liatin HP-nya. Cara mengatasinya pun bagaimana? Mengantisipasinya mungkin nanti itu sih ya, kita ngefoto, misalkan kita fotonya secara diam-diam. Memang tidak direncanakan. Jadi anak nggak lihat ke kamera kita. Anak itu lagi asik main. Anak itu matanya nggak lihat ke wajahnya, nggak lihat ke kamera kita gitu. Itu justru otentik banget tuh. Jadi mungkin nanti caranya pandai-pandainya kita mencari momen, mencari waktu dan mencari momen pada saat anak-anak itu sedang fokus mainan. Ini kayak contoh, dia lagi fokus membereskan mainannya. Terus mau ditaruh di tempat yang semula. Itu seperti itu. Berarti pandai-pandainya cara kita mencari momen saat anak memang lagi fokus-fokusnya, lagi asik-asiknya, lagi asik-asiknya yang bawah kita foto cekrek gitu kan ya Bun. Itu kosong. Itu tadi cara mengatasi hambatan. Kalau dukungan Bun, dukungan apa dan dari siapa yang Bunda butuhkan untuk melaksanakan RTL tadi ini? Kan jenengan tadi rencananya mau sesering mungkin mendokumentasikan kegiatan anak. Nah, kira-kira jenengan butuh dukungan apa dan dari siapa? Lembaga pastinya. Dukungan yang bagaimana? Dukungan apa? Mungkin ketika pada saat kita mencatat gitu ya, mungkin nanti kita bisa tanyakan juga ke guru lain, partner kita gitu. Misalkan kita tadi dengarnya si anak ini gini, mungkin nanti kita bisa mengatakan, tadi kamu dengar gak dia ngapain aja sih, atau enggak selama aku sama yang ini dia tadi ngapain ya sama kamu gitu. Kan kita enggak semuanya kita ada di sebelah anak ya. Betul, kita kan enggak selalu masih di sebelah anak. Berarti kerjasama dengan rekan guru, terus tanyakan kalau saat
mendampingi anak itu tadi mengamati itu tadi dia itu ngapain aja sih, celotehnya yang muncul apa, yang muncul apa aja, itu dukungannya ya, dukungan untuk saling menginformasikan tadi anak itu saat mendampingi itu menginformasikan tadi anak itu ngapain aja kayak gitu. Oke, seperti itu. Karena kan kadang penglihatan, karena kan kadang gini, misalkan si guru ini dipanggil guru, karena kan kadang guru ini karena kan apa ya, kadang guru ini melihatnya kayak gini, tapi kadang guru lain melihatnya beda lagi kayak gitu. Misalkan kayaknya ini ya si apa ngomongnya udah bagus ya, iya, tapi pas kemarin sama aku dia kok belum mau, atau enggak kok dia kayak gini kayak gitu sih. Jadi biar istilahnya nggak hanya melihat dari satu sisinya aja, tapi ada sisi lain, karena kan di sini kan si anak itu kan nggak ketemunya hanya dengan si satu bunda, ya dengan satu bunda, tapi kan ada bunda yang lain. Betul, karena kan kadang di sini pun kadang kayak anut-anutan gitu loh. Gimana? Iya, ada anak yang anutnya sama bunda siapa, ada anak yang anutnya sama bunda ini lebih deket enaknya ke siapa gitu. Malah makanya kadang kalau misalkan nggak mau, misalkan ngambil apa maunya sama bunda siapa kayak gitu, misalkan anaknya udah nggak mau, terus nanti kita tanya, ya udah kamu maunya apa hari ini, mau ngapain, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, terus kamu maunya apa. Kalau misalkan anaknya udah mau main ini, oke, boleh main, tapi mainnya berarti nanti gantian, kalau ada temennya yang mau main berarti nanti dikasih, kayak gitu sih. Mungkin kayak itu maksudnya apa ya, semakin kesini semakin apalagi udah debat materi gitu pun kayak semakin nggak tega untuk memaksakan anak. Jujur aku kadang kayak mendingan mungkin tujuannya nggak tercapai daripada aku memaksakan anak untuk ke tujuan ini padahal dia nggak mau. Ibarat kata kita paksa ya. Ibarat kata kita ngajak anak kan dorong, anaknya nggak mau nih kan dorong, tapi kita maksa terus, ayo kita mau main dorong, ini kita menempel ya. Betul. Iya, kita hari ini mau menempel ini, nggak mau punya, aku mau main, ayo menempel. Enggak. Awal-awal jujur aku kayak gitu, cuma semakin kesini kayak salah satu yang buat anak enjoy sekolah itu kan dia nyaman kan, dia nyaman. Jadi kalaupun anak masih main nggak mau berdoa ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti pas duduk paling ditanya, kamu tadi berdoa enggak? Kenapa enggak berdoa? Aku mau main. Boleh enggak sih enggak berdoa dulu? Enggak sih. Ya udah, berarti besok berdoa ya. Berdoa dulu, habis itu main enggak apa-apa, terserah kayak gitu itu. Terus misalkan kita udah menyediain kayak kemarin mungkin apa ya? Menebali huruf O. Itu kan yang kayak gampang kan buat donat itu. Mau ini enggak mau. Mau ini? Mau gambar mungkin, mau gambar kayak huruf O, enggak mau. Mau buat apa? Mau main posisi nggak mau, maunya apa, maunya ini, ya udah biar dia mengira aja. Nanti kan teman-temannya aktif nih, ada yang buat ini, ada yang buat, baru dia mungkin karena nggak ada teman mainnya, akhirnya dia maju, bunda mau ini, bunda mau ini, bunda mau ini, kayak gitu. Maksudnya kadang kayak ya mungkin pada akhirnya mungkin orang tuanya bakal kok main nonton gitu. Nah itu tadi cara mengantisipasinya. Mengantisipasinya mungkin misalkan orang tua nanya, oh enggak bu, emang Dinin mau nih dolanan, tapi dong wis batire melu, yo melu garap, tapi emang iki mbok wegah. Kalau kayak gitu ada WA grupnya nggak sih? Ada. Cuma kan di sini kan itu susah sinyal, terus WA mungkin apa? Kalau saran saya sih kalau misalkan kita misalkan nantinya itu sudah berubah ke penggunaan full spot, memang harus disosialisasikan dulu. Orang tua harus tahu dulu programnya sekolah seperti apa. Kalau ujuk-ujuk kayak gitu takutnya anakku kan pengennya itu setahunya mereka yang namanya sekolah itu ya menulis, membaca. Karena kan pikiran orang zaman dulu kan. Memang harus disosialisasikan. Makanya itu nggak tahu kan aspek perkembangan itu apa, nggak tahu mereka yang tahunya itu ya anakku bisa nulis, anakku bisa mewarnai ini soalnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau mau seperti itu memang harus disampaikan dulu dengan mereka. Iya, kadang orang tuanya misalkan anaknya buat apa, anaknya buat apa aja nanya. Tapi kadang kalau di sini kadang misalkan kayak tadi ya mau buat huruf O kayak gitu kembali, misalkan hari Senin pembelajarannya dia nggak mau, nanti hari Selasa dia mau, malah kadang ada yang 2 kali buatnya. Terus misalkan buat apa lagi nggak mau, tapi besoknya lagi dia
mau kayak gitu. Oke, Susahnya kayak gitu. seperti itu ya Bun. Berarti tadi jenengan sudah sampaikan terkait dengan materi yang masih ingin jenengan capai dalam waktu dekat. Jenengan tadi menyampaikan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya mungkin akan sesering mungkin mendokumentasikan kegiatan anak, mengamati anak dengan terjadwal, mungkin sehari 2 anak. Seperti itu ya Bun ya. Semoga nanti bisa tercapai rencananya. Kemudian mungkin ya pelan-pelan kalau mau pakai yang tahapan baru dari Bunda Iya, Bunda Elisa, Elis, memang kan betul. lebih otentik Lebih ya. otentik. Seperti itu, jadi kita nggak ada perasaan tidak enak iya seperti itu ya Bun ya. Semoga bisa terrealisasi. Amin. Dan Bun ya. yang saya dapatkan bisa Amin saya amin. sampaikan. Oke, terima kasih Gitu. Bunda. Sama-sama, terima kasih.